Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permainan catur yang sangat menarik yang terjadi pada tahun 2017, lebih tepatnya 17 November 2017. Permainan ini berlangsung cukup alot dan terjadi beberapa pengorbanan di dalamnya. Pengorbanan gajah, penukaran kualitas, dan berakhir dengan skakmat yang sangat cantik. Tentu setiap penukaran kualitas maupun pengorbanan perwira, setiap pemain mempunyai alasan tersendiri. Alasan yang sudah pasti dan sering terjadi adalah demi posisi, karena materi yang baik akan kalah jika materi atau perwira berada dalam kondisi pasif. Oleh karenanya, untuk memperoleh posisi yang bagus, materi yang aktif perlu strategi dan kalkulasi yang matang. Salah satunya mungkin dengan pengorbanan atau penukaran kualitas. Oke teman-teman, langsung saja kita simak partai catur dengan skakmat cantik oleh si cantik Iren Karisma Sukandar melawan Ryzhkov Oleg 17 November 2017. Iren hitam, Oleg putih. Ryzhkov memulai dengan pion E4, dibalas pion E5. Kuda putih ke F3 menyerang pion hitam, dijawab oleh hitam. Kuda ke F6 membiarkan pionnya terancam, namun ganti mengancam pion putih E4. Pion E4 dilindungi oleh kuda, lalu hitam juga melindungi pion E5. Permainan 4 kuda. Pion putih menawarkan pertukaran pion. Iren menerima penukaran. Setelah kuda putih memakan pion D4, Iren memaku kuda terhadap rajanya, sehingga pion E4 menjadi gratis. Oleh karena itu, Ryzhkov memilih memukul kuda C6 dan terjadi pertukaran kuda di C6. Dilanjutkan putih melindungi pion di E4. Lalu hitam menjawab rokade pendek. Rokade pendek juga diikuti oleh putih. Dan lihat teman-teman, kita memasuki middle game. Penataan perwira hitam maupun putih telah selesai, tapi terlihat ada yang ganjil dengan hitam. Pion lajur C menumpuk, dan jika mau, hitam juga bisa membuat putih pion menumpuk di lajur C dengan gajah memakan kuda. Tetapi perlu diingat teman-teman, bahwa dua gajah itu sangat berharga dibanding dengan dua kuda, apalagi ini masih middle game, sehingga Iren tidak mau melakukannya. Ia memilih pion D ke D5 menantang pertukaran, dan pertukaran pun terjadi. Kini giliran putih memaku kuda terhadap menteri hitam. Dilanjutkan hitam, pion C3 melindungi pion D4. Kuda putih ke A4 lari dari tekanan gajah klub hitam. Dilanjutkan pion hitam H6 mengusir gajah. Gajah pergi ke H4, lalu hitam benteng B8 memposisikan diri di lajur terbuka. Putih pion menantang pertukaran, dan hitam, gajah terang hitamnya memberi dukungan lebih terhadap pion D5. Benteng putih melindungi pion C4, lalu hitam menjawab dengan gajah gelap ke D6 menekan pion H2. Menteri gelap putih menghadang dan menantang pertukaran, dan pertukaran pun terjadi di petak G3. Putih memilih memakan dengan pion H, membuat file H terbuka. Menteri Iren kini ke A5 menekan kuda. Meskipun kuda telah dilindungi oleh menteri, tapi ia menambah pelindungan dengan pion. Benteng hitam ke D8 membuat satu lajur dengan menteri putih, dan pion putih memakan pion D5. Tentu dibalas makan oleh Iren, dan kali ini ia membalas makan dengan gajah terang hitamnya. Di posisi seperti ini, gajah putih tidak boleh asal bergerak, karena jika ia bergerak, ambil contoh ke F5 misalnya, maka gajah putih bisa ke B3 untuk mengancam kuda, atau pergi ke G2
untuk melakukan penukaran kualitas terhadap benteng di F1. Dan Putih tidak bisa melindungi mereka, karena ia harus menyelamatkan menteri yang diancam oleh benteng. Sehingga Putih memilih menggerakkan menteri ke C2, disusul kuda hitam ke G4. Benteng Putih menggantikan peran menteri, memposisikan diri di lajur D, dan benteng hitam kini menguasai lajur E yang terbuka. Kuda Putih mengancam gajah terang hitam, dan lihat apa yang dilakukan Iren. Alih-alih menambah perlindungan atau pergi, ia justru mengorbankan gajah terangnya ke B3. Iren berpikir menteri ke lajur H, dan benteng menguasai lajur E, posisi yang sungguh sangat bagus saat ini. Tetapi Rykov memiliki kalkulasi yang lain, sehingga ia tetap memakan gajah terang hitam. Langsung menteri Iren ke lajur H, mempersiapkan diri untuk sekak di H2, dan kuda Putih menutup lajur benteng di lajur E. Tapi tetap menteri H2 sekak, satu-satunya jalan untuk Putih ke F1, diteruskan oleh menteri hitam ke H1, dan satu-satunya jalan lagi untuk Raja Putih ke E2. Lalu menteri hitam memakan pion G2. Menurut saya, Putih langkah paling aman adalah ke D2, tapi Rykov memilih benteng F1 melindungi pion F2. Dan lihat yang dilakukan Iren. Ia menukarkan kualitas benteng dengan kuda. Tentu dimakan oleh Putih. Lalu gajah terang Putih dipaku oleh benteng hitam terhadap rajanya. Kini menteri Putih Rykov mengancam sekak mat di E8 dengan memakan pion C6. Dijawab Iren ke E4, sekak oleh benteng. Nah, ini adalah blunder Raja Putih. Langkah terbaik saat ini seharusnya ke D2, tapi ia memilih ke D3. Jika ke D2, tidak ada jalan untuk menteri melakukan sekak, tapi jika ke D3, menteri bisa melakukan sekak. Dan ya, Iren melakukan sekak di F3. Ada dua pilihan langkah Putih, C2 dan D2. Ia memilih ke C2. Lalu benteng melakukan sekak, dan dua pilihan langkah lagi, D1 atau D1. Mungkin karena sudah pasrah, Raja Putih memilih ke D1, dan satu langkah sekak mat, menteri ke D3. Mungkin seandainya kalau dia ke B1 belum sekak mat, ya paling tidak memperpanjang usia lah ya. Tapi ya udahlah, kemanapun Raja pergi, akhirnya tetap kalah juga. Mungkin lebih cepat lebih baik pikirnya. Oke teman-teman, tidak usah menunggu menteri ke D3, karena memang sengaja tidak saya langkahkan, karena terlalu menyakitkan. Hikmah yang dapat kita ambil adalah jangan macam-macam terhadap kaum terkuat di bumi, yaitu wanita. Karena saat kita menang, kita dianggap salah. Apalagi ketika kita kalah, kita dianggap lemah. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, saran, dan masukannya. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.